Halo pemirsa, Ronald Tanur akan dijemput paksa Kajati Jatim pasca vonis bebasnya dianulir oleh Mahkamah Agung menjadi 5 tahun penjara. Saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, bus wisata rombongan siswa Taman Kanak-Kanak yang terbakar di ruas tol Bekasi Cawang Kampung Melayu diduga akibat korsleting pada AC. Saat kejadian puluhan siswa panik menyelamatkan diri keluar dari bus. Ibu ini menangis histeris mengetahui bus pariwisata yang ditumpanginya bersama puluhan murid Taman Kanak-Kanak terbakar. Puluhan murid TK Asifa Al-Hidayah Cikeas ini sempat panik berupaya menyelamatkan diri di pinggir tol. Kejadian bermula saat bus yang mengangkut 58 orang tiba mengeluarkan percikan api dari bagian belakang bus. Diduga api muncul akibat korsleting pada bagian AC yang sempat diperbaiki. Tak ada korban, seluruh penumpang telah dievakuasi menggunakan bus lain, sementara api baru padam 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, truk kontainer muatan minyak goreng kecelakaan hingga terguling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya 20 ton minyak goreng tumpah ke jalan, jadi rebutan warga. Puluhan warga berebut minyak goreng yang tumpah dari kecelakaan truk kontainer di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Truk bermuatan 20 ton minyak goreng terguling di depan pintu masuk kampus UMN. Dengan membawa sejumlah wadah minyak goreng yang tumpah ke jalan jadi rebutan warga. Tak ada korban dalam kecelakaan ini, diduga pengemudi hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan dan pintu serta terguling. Kecelakaan ini pun sempat mengganggu lalu lintas di lokasi. Sehingga dia hendak mendahului kendaraan yang di depannya, sehingga oleng, hilang kendali dan menabrak pagar dari kampus UNEM itu. Truk kontainer telah dievakuasi petugas. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 jam diperiksa 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang diduga menerima suap vonis bebas Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan kelas 1 Surabaya. Pemeriksaan di rumah ketiga hakim, petugas mendapati uang bernilai miliaran rupiah dalam satuan dolar Amerika, dolar Singapura, dan uang rupiah. Usai diperiksa 7 jam oleh penyidik Pitsus Kejagung, 3 hakim PN Surabaya yang diduga menerima suap dalam vonis bebas Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka. Keluar dari ruang pidana khusus Kejati Jatim, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo langsung mengenakan rompi tahanan. Selain ketiga hakim, Kejagung juga menetapkan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, sebagai tersangka. Sebelumnya dalam penggeledahan di 6 lokasi, yakni di apartemen ketiga hakim, rumah Lisa Rahmat di Surabaya, dan apartemen Lisa Rahmat di Menteng, Jakarta Pusat, penyidik Penkum Kejagung menyita uang tunai dalam rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dan ringgit Malaysia, serta yen Jepang, keseluruhannya sebesar 20 miliar rupiah lebih. Dari rumah Lisa, penyidik menyita uang 1,1 miliar rupiah, 450 dolar Amerika, dan 717.000 dolar Singapura. Sementara dari rumah Erin Tuah Damanik disita uang 97 juta rupiah, 32.000 dolar Singapura, dan 35.000 ringgit Malaysia. Penyidik juga menyita uang 104 juta rupiah, 2.200 dolar Amerika, dan 9.100 dolar Singapura, serta 100.000 yen dari apartemen milik Hanindyo. Sedangkan dari apartemen milik Mangapul, petugas menyita 21 juta rupiah, 2.000 dolar Amerika, dan 32.000 dolar Singapura. Selanjutnya Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo ditahan di rutan kelas 1 Surabaya cabang Kejati, Jawa Timur. Di ini
Pak, di tempat kami karena kami memiliki fasilitas untuk 90 orang, baru masuk 43. Sebelum masuk ke selnya masing-masing harus dilakukan sterilisasi, jadi isolasi selama 14 hari. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Yudisial meminta Mahkamah Agung memecat secara tidak hormat kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersangka kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Sementara pasca vonis bebas Ronald Tanur dianulir, Kajati Jatim akan menjemput paksa Ronald Tanur. Episode pertama gitu ya, bahasanya episode pertama melakukan pemantauan hingga pada pemeriksaan, sampai kemudian kita memplenokan, Komisi Yudisial telah memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi dengan adanya penangkapan OTT ketiga hakim tersebut. Tentunya ini menjadi bahan tambahan bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada proses MKH tadi. Jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia terbukti bersalah, itu yang pertama. Nanti kita upayakan petunjuk hukumnya seperti apa. Yang jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan menghalangi eksekusi. Setelah sebelumnya mendapatkan penolakan, ratusan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di perairan laut Labuan Haji, Aceh Selatan diperbolehkan turun ke darat oleh masyarakat. Mereka akan menempati gedung Terminal C Labuan Haji. Polisi air dan TNI Angkatan Laut mengawal ketat kapal yang membawa pengungsi Rohingya. Setelah sepekan terombang-ambing di laut, masyarakat akhirnya mengizinkan pengungsi ini mendarat. Pengungsi alhamdulillah sehat semua, cuman sebelum dibawa ke tempat penampungan sementara di Terminal C Labuan Haji, diperiksa, di screening dulu. Dari hasil pemeriksaan seluruh pengungsi dalam keadaan sehat dengan jumlah 151 orang, 13 diantaranya laki-laki dewasa dan sisanya perempuan dan anak. Mereka sementara ditempatkan di Terminal C Labuan Haji, lalu akan segera direlokasi ke wilayah kota Luxembawi. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Pemirsa, tiba dengan pesawat Hercules TNI Kamis sore, Menteri Kabinet Prabowo Gibran mengikuti pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah mulai hari ini. Kental dengan gaya militer, para menteri mengenakan seragam loreng khas tentara di hari pertama pembekalan. Inilah gaya pakaian yang dikenakan para Menteri Kabinet Prabowo Gibran di hari pertama pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berpakaian hijau loreng khas tentara, para pembantu Presiden Prabowo ini siap digembleng selama 3 hari ke depan. Gaya kental khas militer terasa sejak kedatangan para menteri. Berangkat menggunakan pesawat Super Hercules C-130J, para menteri duduk bersebelahan di dalam pesawat. Oh ya, sangat. Penuh dengan ketegangan. Ya, karena belum pernah naik Hercules. Beberapa menteri pun mengaku tegang menaiki pesawat milik TNI AU itu. Tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, para menteri melanjutkan perjalanan darat menggunakan bus ke Magelang, disambut meriah ratusan anak sekolah di sepanjang jalan. Sementara itu, Presiden Prabowo tiba di Yogyakarta Kamis sore disambut langsung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Menggunakan kendaraan Maung Garuda, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Magelang, disambut meriah ratusan warga. Wapres Gibran juga tiba di Magelang, disambut ratusan warga. Selama 3 hari ke depan, seluruh Menteri Prabowo akan digembleng di Akmil, menyamakan satu visi untuk 5 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya murid di Konawe, Sulawesi Tenggara, kemarin menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri setempat. Kuasa hukum Supriyani keberatan dengan dakwaan yang dibacakan jaksa dan bersikukuh guru Supriyani tidak bersalah. Didampingi kuasa hukum dan kerabat, Supriyani hadir di sidang perdana di PN Andolo, Konawe Selatan, Kamis siang. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Supriyani didakwa menganiaya muridnya hingga lebam di paha April lalu. Guru Supriyani bersikukuh dirinya tidak bersalah. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani menyebut ada kejanggalan dalam proses hukum yang tengah berjalan sehingga akan mengajukan eksepsi.
semuanya itu tidak benar, Pak. Saya tidak melakukan perbuatan itu. Di jam 10 itu ibu di mana, Bu? Ada di kelas saya. Di kelas 1B, Bu ya? Iya, kelas 1B kelas saya. Di kelas 1A siapa? Ibu Guru Lilis Herlina Dewi. Oke. Jadi semua yang dibacakan tadi itu bagaimana, Bu? Itu janggal? Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Contoh kejanggalan tadi yang dimaksud apa itu? Misalnya, Pak? 28. Ya, kejanggalan itu yang salah satunya itu adalah bahwa terdakwa ini atau Bu ini tidak pernah melakukan perbuatan itu. Sementara itu, Aibda Wahyu, orang tua murid anak didik Supriyani, membantah pernah meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah sebagaimana sempat beredar di media sosial. Amplop yang dikeluarkan oleh suami pelaku, saya tidak tahu apa isinya, dan itu dikeluarkan pada saat pelaku dan suaminya beserta kepala desa Wonoraya itu datang ke rumah kami. Dia keluarkan dan saya sampaikan, apa ini, Ran? Lebih lanjut, Aibda Wahyu menyebut Supriyani dan suami berupaya menemui dirinya beberapa kali untuk minta maaf dan berdamai. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dan Jakarta, Febriono Tameng melaporkan. Pemirsa, di tengah masyarakat yang kesulitan ekonomi, 3 siswa SD di Pandeglang, Banten diusir dari sekolah gara-gara orang tuanya belum membayar tunggakan sumbangan biaya pendidikan. Orang tua ketiga murid yang berprofesi sebagai buruh hanya bisa mengelus dada ketika anaknya dipulangkan saat jam sekolah berlangsung. 3 murid SDIT ICH Pandeglang, Banten ini dipulangkan ke rumah saat pelajaran sekolah berlangsung. Ketiganya diantar menggunakan mobil operasional sekolah ke rumah orang tuanya di Menes, Banten. Ketiga murid ini dipulangkan bukan karena nakal. Mereka bahkan tercatat sebagai murid berprestasi. Pihak sekolah memulangkan ketiga anak ini karena orang tua mereka belum membayar tunggakan sumbangan biaya pendidikan dan SPP total sebesar 42 juta rupiah. Anak tertua saat ini duduk di kelas 6 SD terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP karena tidak bisa mengikuti ujian nasional. Orang tua menilai pihak sekolah sewenang-wenang memulangkan paksa anak mereka. Tiba harus dipulangkan paksa, ya perasaan saya hancur. Anak-anak pun setelah guru-gurunya pulang mengantarkan mereka juga ikut nangis sedih dan menanyakan kapan bisa sekolah lagi. Sudah seharusnya sekolah memberikan perhatian khusus pada murid-murid dari keluarga kurang mampu, terlebih jika murid tersebut berprestasi. Namun hingga saat ini pihak SDIT maupun pihak Yayasan Islamic Center Herwansyah belum memberikan konfirmasi terkait pengusiran muridnya tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, disiplin bangun pagi diterapkan di hari pertama Menteri Kabinet Prabowo mengikuti pembekalan di Akmil. Para menteri dibangunkan pukul 4 pagi dan wajib ikut baris berbaris. Selengkapnya berikut adalah laporan Nata Arman dari Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, terkait dengan agenda pembekalan pada hari ini di hari pertama tanggal 25 Oktober 2024 yang mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 4 subuh para peserta Menteri Kabinet dibangunkan untuk persiapan olahraga. Kemudian pada pukul 5:15 waktu Indonesia Barat mereka sudah berdatangan secara langsung ke lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang. Dan untuk persiapan olahraga setelah itu, setelah melakukan olahraga selama 30 menit, kemudian dilanjutkan kegiatan agenda baris berbaris. Dan ini merupakan penampakan dari di depan Borobudur Golf yang berada di kawasan Akademi Militer yang mana penuh dengan karangan-karangan bunga, baik itu dari anggota DPR RI, kemudian dari tokoh-tokoh pejabat lainnya. Berdasarkan rundown yang kami peroleh, pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dilaksanakan gerak badan dan latihan PBB. Kemudian untuk agenda sendiri yang dilaksanakan pada hari ini di dalam Akademi Militer ini dilakukan secara tertutup sehingga kami tidak bisa memantau secara langsung seperti apa proses pembekalan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri. Kemudian para menteri kabinet jajaran juga tidak diizinkan membawa ajudan. Jadi khusus mereka saja yang melakukan kegiatan dalam rangkaian kegiatan selama 3 hari ke depan mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024. Namun